Nah, baik teman-teman, kita bahas soal yang kedua ya. Soal yang kedua apa katanya? Dari enumerasi yang Anda tulis di nomor satu tadi, ya. Dari enumerasi yang Anda tulis di nomor satu tadi, lakukanlah analisa dan proses ya. Ingat, analisa dan proses secara detail. Di situ ada kata-kata secara detail tentang 6 operasi terhadap himpunan tersebut. Nah, jadi kalau nanti di jawabannya saya hanya melihat sebuah hasil, maka itu saya anggap Anda tidak menjawab. Nah, jadi saya lebih senang melihat analisa dan proses. Jadi proses mengerjakannya. Oke. Di sini keywordnya adalah 6 operasi terhadap himpunan. Kalau teman-teman cek di buku halaman 60, ya ada 6 operasi, maka di sini cara jawabnya ya eh, operasi terhadap himpunan itu ada 6 ya. Operasi terhadap himpunan itu ada 6 ya. Dari mulai intersection, ya, kemudian union, kemudian complement, kemudian diferensi atau selisih, diferensi. Oke, kemudian semantik ya, atau beda semantik atau beda stangkut. Kita yang di sini kita pakai selisih aja ya. Selisih, kemudian beda setangkup, kemudian yang terakhir adalah Cartesian. Perkalian Cartesian. Jadi ada 6. Jadi ini Anda harus jelasin satu-satu ya. Jadi 1 intersection, union, complement, 3 selisih, beda setangkup dan perkalian Cartesian. Nah, misalnya 2A ya. A-nya itu yang pertama adalah intersection. Atau kita bisa A ya. Kita yang pertama itu adalah intersection. Operasi pada himpunan yang pertama intersection. Atau A dilambangkan dengan A himpunan. A intersection atau irisan ya. Bahasa Indonesianya gitu. A intersection lambangnya bisa pakai N ya. Sorry. Kita bisa insert simbol atau A B gitu. Tapi jelek sih. Harusnya pakai simbol sebentar. Ya, saya harus gunakan equation editor ya. Berarti A intersection itu adalah ini ya. A intersection dengan B atau A irisan B. Oke, ini kita sebut irisan. Notasinya apa? Notasinya, jadi kita akan bilang notasinya sama dengan, ya ini kita copy, sama dengan adalah sebuah himpunan dengan anggota X, di mana X adalah elemen, sebentar, insert equation, di mana X adalah elemen dari himpunan A dan X-nya kecil. Sorry, nanti kita edit. Kemudian
elemen dari himpunan B. Ini kita masukkan aja X, di mana X biar jadi satu lah. Ya. Jadi notasinya adalah X adalah anggota dari A dan X adalah anggota dari B. Jadi kalau seperti ini, ya kita tadi kan punya ini ya. Oke, ini kita copy dulu. Oke. Enumerasinya kita copy dulu biar kelihatan. Yang anggotanya A dan yang anggotanya B, maka kita bisa bilang itu sama dengan WSKT dan CPIN. Ya. Jadi prosesnya terlihat seperti ini. Ya, jawabannya jadi A intersection dengan B. Ya, A intersection dengan B, prosesnya adalah di mana anggota atau elemen X ya itu adalah bagian dari A dan sini ada kata dan bagian dari B. WSKT CPIN, WSKT CPIN. Mereka keduanya ada di intersection. Kemudian yang kedua adalah union. Yang kedua adalah union. B, jawaban yang ke B. Irisannya adalah union atau gabungan. Union ini gabungan. Oke. Adalah union atau gabungan. Lambangnya adalah simbol. Jadi A-nya besar. Himpunan A gabungan dengan himpunan B. Ya, lambangnya seperti itu. Adalah notasinya adalah sebuah himpunan di mana anggota X-nya adalah anggota dari himpunan A, kemudian atau X-nya itu adalah elemen dari B. Ya, notasinya seperti ini. Di sini atau ya, gabungan ini atau, jadi kedua-duanya boleh true. Ya. Oke, nah berarti kita bisa tuliskan, maka A union B itu sama dengan kita masukkan, karena gabungan itu dimasukkan semua. Oke, koma, kita masukkan sih ini. Ya, seperti ini. Nah, tetapi karena di dalam sebuah himpunan kita nggak boleh nulis sesuatu yang sama, maka ini kita buang. Ya, jadi seperti ini. Oke, gabungan. Kita anggap sama. Oke. Ini adalah operasi yang kedua. Ini yang saya sebut analisa dan proses ya. Analisa dan proses. Sebutin notasinya ini dijelasin ya. Oke, kita yang
Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah komplement. Yang ketiga itu adalah operasinya adalah komplement. Komplement itu lambangnya adalah A transpose ya. Jadi komplement, kita mau cari komplement A atau komplement B nggak apa-apa. Jadi di sini kita misalnya cari komplement A. Lambangnya adalah baik, kalau komplement itu lambangnya seperti ini ya. Jadi A komplement ya, A komplement itu notasinya adalah satu himpunan, sorry kok jadi kepanjangan semua ya. Satu himpunan, saya hapus saja. Satu himpunan sama dengan sebuah himpunan di mana X ini saya agak ribet dengan simbolnya ya. Di mana X adalah elemen dari semesta, elemen dari U ya, dan X jadi saya di sini nggak punya lambang. Lambangnya sebenarnya bukan jadi not ya, saya kasih not lah, not elemen U, not elemen A. Di sini ada kata not ya, jadi bukan. Saya nggak bisa nulisin, sebenarnya ini harus dicoret gitu ya. Jadi notasinya adalah komplement A. Teman-teman bisa cari komplement A, bisa cari komplement B. Jadi komplement A itu adalah satu himpunan di mana dia masuk di dalam U. Ya, jadi kita ambil dulu ini. Kita ambil dulu U. Komplement tadi. B-nya kita hapus saja. Sorry. Justru B-nya yang kita hapus. Ini kita hilangin semua. Kita normalin. Ya, jadi semua anggota A tetapi tidak anggota A. Tetapi tidak anggota A. Berarti semua anggota U iya, ya kan? Kemudian hoki. Kia, hoki. Kemudian Aces. Karena anggota A itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti harus ada 5. Harus ada 5 yang di luar A. Yaitu BRI Syariah. Dan siapa lagi? WSKT ada, CPN Antam ada, BLI, BBCA, TLKM. Satu lagi adalah Cleo. Betul ya? Sebuah elemen yang ada di U tetapi tidak ada di A. Yang ada di U tetapi tidak ada di A. Cleo tidak ada, Aces tidak ada, Hoki tidak ada, Bris tidak ada, Kia tidak ada. Jadi kita bisa bilang, jadi maka A komplement itu dalamnya adalah ya, ini untuk komplement atau selisih ya. Jadi kita tunjukin prosesnya. Oke, kalau teman-teman boleh dicoret-coret nggak apa-apa.
Prosesnya seperti ini. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah notasinya. Bagaimana mendapatkan A komplement. Kalau teman-teman mau cari B komplement juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin ke yang D. Ke yang D itu kita bicara tentang komplement. Oke, berarti kita lanjutin tentang selisih. Selisih itu notasinya, ya, selisih itu lambangnya adalah A selisih B. A selisih B adalah sebuah himpunan di mana di mana X-nya adalah elemen dari A, dan X-nya ini tadi pakai not ya, dan elemen dari B. Ya. Oke. Kita lihat pakai warna yang biasa saja. Oke, selisih A dikurang B ya. Di sini saya kasih kata not ya, karena saya nggak punya lambangnya ya. Kita masukkan, berarti dia itu ambil dua ya. Yang pertama ini kita ambil saja. Kita ambil, letakkan di sini. Oke. Seperti ini. Kemudian kita bilang A selisih dengan B. Notasinya dilihat. Oke. Itu anggotanya siapa? Sesuatu yang ada di A tetapi tidak ada di B. Sesuatu yang ada di A tetapi tidak ada di B. Oke, berarti waskita ada ya. Berarti kita cari yang sama ya. Yang sama berarti selisihnya waskita ada. Teman-teman boleh proses ini. CPIN ada. Oke. Sesuatu yang ada di A tidak ada di B. Berarti ini dia, ketemu barangnya. Oke. Satu himpunan yang ada di A tetapi tidak ada di B. Ya, kalau sama-sama ada ini kalau sama-sama ada kita tadi nyebutnya adalah selisih ya kan? Irisan, sorry. Kalau ini selisih ya. Berarti A selisih B itu beda dengan B selisih A. Kalau B selisih A berarti Cleo sama Pris. Ini untuk yang selisih. Jadi di sini kita tulis maka ya. Maka A selisih B itu aneka tambang BBRI BBCA TLKM. Jadi ini Anda coret, ini Anda coret, ini Anda coret. Maka ini adalah A selisih B. Baik, kita lanjut lagi ke operasi yang kelima. Operasi yang kelima itu kita nyebutnya adalah beda setangkup. Ya, oke. Beda setangkup atau kalau bahasa Inggrisnya symmetric diferensi ya. Lambangnya bagaimana? Ya, lambangnya adalah kita pakai lagi equation editornya. Beda setangkup A beda setangkup dengan B. Beda setangkup itu kayak ada 0 dicoret gitu.
Mungkin pakai simbol biasa. Sebentar. Oke, setelah saya cari-cari kayaknya lambang beda setangkupnya mendekati ini ya. Sebenarnya ini lambangnya nggak gini. Lambangnya itu bulat, lingkaran, kemudian di dalamnya ada tanda tambah ya. Jadi karena nggak ada, saya pakai yang ini. Kita nyebutnya adalah beda setangkup. Nah, A beda setangkup itu notasinya apa? Notasinya adalah sebuah himpunan di mana anggotanya itu adalah antara A sebentar. A beda setangkup itu maknanya adalah A di mana A beda setangkup itu adalah A gabungan dari himpunan B selisih dengan A intersection dengan B. Jadi ini prosesnya adalah A union dengan B selisih dengan A intersection dengan B. A gabungan dengan A union B diselisihin dengan maka kita cari-cari dulu yang ini. Jadi ini kita copy dulu. Maka kita cari dulu yang ini. Ini hasilnya apa? Kemudian kita cari juga yang ini. Ini hasilnya apa? Oke. A gabungan B tadi kita udah A gabungan B atau A union B itu kan kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat ini. Sorry ini tadi kurang-kurang ya. Ini kita sudah dapat ini. Oke. Kita sudah dapat. Kemudian A irisan dengan B kita juga sudah dapat. Jadi A irisan dengan B kita juga sudah dapat. Oke. Nah, kemudian ini kita selisihin kan. Jadi maka hasilnya kita ke bawahnya ya. Ini sudah dapat. Jadi A beda setangkup dengan B adalah A union B diselisihin dengan A irisan B. Ini udah dapat. Kemudian baru kita selisihkan. Kita lakukan selisih. Prosesnya. Maka proses sama dengan, karena selisih, tadi kita ngelihat selisih itu rumusnya apa? Selisih itu sesuatu yang ada di pertama tidak ada di yang kedua. Oke. Kita lihat sesuatu yang ada di pertama tidak ada di yang kedua. Oke.
ini ada, ini kita anggap ada ya. Kita anggap ada, ini kita anggap himpunan A, ya, ini kita anggap himpunan A. Yang ini kita anggap himpunan B, ya. Ini A, ini B, ya. Sesuatu yang ada di A tetapi tidak ada di B, ya. Berarti ini hasilnya. Oke. Ya. Ini hasilnya. Ini prosesnya ya. Jadi teman-teman lihat di sini ada proses. Ada proses dan saya ingin terlihat prosesnya seperti ini. Walaupun proses ini teman-teman sudah kerjain di atas ya. Sudah kerjain di atas, tapi untuk mendapatkan beda setangkup itu prosesnya harus ada. Jadi kalau proses ini tidak dimunculkan seperti ini, orang tidak tahu ya, tidak tahu oh ini A gabungan dengan B dapat Waskita, CPIN, Antam, BRI, BRI, Telkom, Cleo dan BRIS. Ini kita anggap sebagai A. Ini ada 3 proses. Proses yang pertama, ini saya sebutnya adalah proses 1. Ini adalah proses 1. Ya, di sini kita sebut lagi proses 2. Ya, ini proses 1, ini proses 2. Nah, ini proses 3. Ini proses ketiga. Proses ketiganya apa? Selisih. Jadi di sini matematikanya terlihat. Maka hasilnya apa? Hasilnya ya ini. Maka kita katakan bahwa A beda setangkup. Maka A beda setangkup dengan B itu hasilnya adalah ini. Ya, saya selalu bilang tunjukin prosesnya. Ini matematika ya. Tunjukin prosesnya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Yang terakhir itu pembahasannya adalah tentang kenapa kemudian nomor 2 ini nilainya 40 memang panjang. Nah, yang terakhir adalah perkalian kartesian. Oke, kita bahas. Oke, berarti F ya kan? Itu adalah perkalian kartesian, lambangnya adalah A dikali dengan B. Kalinya kecil aja. Oke. Bagaimana prosesnya? Kita lihat ya. Baik, kita lanjutin ya. Yang terakhir, operasi di dalam himpunan itu adalah perkalian kartesian atau A dikali B ya. Nah, di sini prosesnya bagaimana? Prosesnya ada 2. Yang pertama, prosesnya ada 2, yaitu apa? Yang pertama adalah melakukan kardinalitas. Kardinalitas pada himpunan. Tujuannya apa? Untuk konversi, untuk mengetahui jumlah pasangan. Nah, proses yang kedua adalah melakukan proses kartesian sendiri. Kartesian atau kalau bahasa saya apa ya? Bahasa saya adalah menghubungkan ya, atau merelasikan lah, melakukan proses kartesian. Jadi yang pertama, kardinalitas, kita lihat. Maka prosesnya bagaimana? Proses yang pertama kita lakukan adalah kita ambil dulu himpunannya, himpunan A dan himpunan B. Kita di atas kita ambil ini himpunan A-nya sama himpunan B-nya. Kita masukkan, kita ketahui dulu bahwa ini adalah 2 himpunan yang kita mau kartesiankan. Oke. Ini kita sebutnya himpunan A
Ini kita sebut himpunan B, ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita lakukan proses kardinalitas dulu. Kardinalitas. Artinya apa? A. Ini proses kardinalitas. A dikali dengan B. Maka kita katakan hanya orangnya berapa? Elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen dikali dengan 1, 2, 3, 4. Dikali dengan 4. Maka nanti jumlah pasangannya ada 24. Ada 24 pasangan. Oke. Kita lihat si Kartesian itu, ya, si Kartesian itu notasinya adalah kita bilang bahwa A itu elemen A, ya, elemen A. Kita pakai simbol aja, insert. Simbol adalah pasangan berurutan antara A, B, ya, di mana A itu adalah elemen dari A dan B-nya B kecil adalah elemen dari B, seperti ini. Ya. Oke, ini proses pertama, ya. Proses keduanya, ya, proses 1 untuk mendapatkan pasangan ini, ya, Nah, proses yang kedua adalah melakukan kardinalitas yang ini. Oke, kita lakukan kardinalitas ini. Maka kita bisa pasangkan. Berarti A dikali B itu sama dengan kurung kurawal, ya kan? Oke, kita lihat. Berarti ada 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita enter aja. Saya biasanya gini, ya, biar rapi aja. Oke. Biar prosesnya terlihat aja. Himpunan kedua, ketiga, keempat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 pasangan, ya. Oke. Ini saya kemudian WSKT ketemu dengan WSKT. Oke. Ketemu dengan WSKT yang ini, ya. Ini proses pertama ini. Ini proses pertama, WSKT ketemu dengan WSKT. Oke, dipasangkan. Kemudian WSKT dengan CPIN. Biar kelihatan, ya, pasangannya. Oke. Sudah ketemu dengan CPIN. Kemudian WSKT dengan Cleo. Kemudian WSKT dengan Tris. Berarti ini lebih, ya, yang panjang ke bawah. Oke.
satu SKT karena ini berarti ini saya hapus, saya hapus, ini saya hapus. Oke, ini saya tambahin 2 lagi. 1, 2, oke. Proses WSKT ya. Jadi komponen pertama, ini prosesnya kan gini. Komponen pertama dipasangkan dengan komponen kedua. Oke. Nah, yang kedua CPIN. Ya, CPIN yang ini saya nunjukin baris pertamanya. CPIN, 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 CPIN. Oke. Ketemu dengan CPIN juga, CPIN baris ke yang ke B. Ini CPIN, sorry warnanya dibedain aja, biar kita tahu ini. Kemudian CPIN, CPIN. Oke. Oke. Kemudian Cleo. 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 Kemudian CPN BRIS. Oke. Oke. Di sini sama ya, CPIN, CPIN ini berarti harus dihapus ya. Jadi teman-teman harus dihapus yang sama WSKT, WSKT, WSKT BRIS. Ini karena apa? Karena ini sama ya. Oke. Orang berikutnya siapa? Orang berikutnya adalah Antam. Orang berikutnya adalah Antam. Kita masukkan Antam, 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 dan Antam. Antam ketemu CPIN, CPIN, Antam ketemu dengan sorry. Ini WSKT ya, sorry. Berarti ini WSKT. Sorry, ini berarti nggak dihapus. Ini nggak dihapus. Oke. WSKCPIN, cepin, oke, nggak ada masalah. Antam cepin. Kemudian Cleo. Kemudian BRIS. Itu ya. Oke, baris ketiga kita masuk ke BRIS, BBRI. Oke. BBRI, BBRI, BBRI dipasangkan dengan WSKT, WSKT, cepin, kemudian Cleo, kemudian BRIS. Oke. Nah, selanjutnya BBCA, 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 pasangkan dengan WSKT, CPIN, ketemu dengan Cleo, sorry ini ketemu dengan BRIS, ketemu dengan BRIS. Oke. WSKT, CPIN, Antam, DR, oke. Nah, yang terakhir adalah Telkom. Telkom yang terakhir. Telkomnya ini sebagai komponen dari himpunan A ketemu dengan WSKT. Ketemu dengan WSKT di komponen B
Telkom juga ketemu dengan CPIM, ini di himpunan B. Telkom juga dipasangkan dengan Cleo. Oke, ini di himpunan B, dan Telkom juga dipasangkan dengan BRI Syariah. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah proses kartesiannya. Kita hitung pasangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke. Jadi kalau yang F ini, perkalian kartesian ini ya, perkalian kartesian ini ada dua proses. Proses yang pertama adalah melakukan kardinalitas atau menghitung jumlah orang-orang yang ada di dalam sebuah himpunan atau elemen-elemen. Yang kedua adalah proses kartesiannya. Jadi semua proses ini harus benar-benar terlihat di lembar jawaban Anda ya, dari mulai kalau teman-teman tadi intersection, union, komplement, selisih, beda setangkup, dan perkalian kartesian. Jadi kalau proses ini tidak terlihat di dalam Anda mengerjakan soal nomor 2, maka saya anggap itu tidak layak untuk dinilai ya. Oke, ini yang soal nomor 2, kita lanjutin ke soal nomor 3.